Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Krisdamianti Oktavia, beserta teman saya, Maria Helena Cynthia Alvina, Maria Erlinda Tanesa, dan Melsiare Pia Sartamali, ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa Studi pada Desa Peloso, Kecamatan Jombang, tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016. Desa Peloso merupakan salah satu desa yang terletak dalam wilayah Kecamatan Jombang, yang dimana telah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini masih tergolong memiliki kemampuan yang sangat rendah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pencatatan akuntansinya. Tentunya hal ini menjadi suatu pertimbangan keputusan bagi kepala desa bagaimana meningkatkan suatu kualitas pengetahuan aparat desa, terutama kualitas yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi, sehingga dapat menghasilkan pelaporan informasi keuangan yang tepat waktu dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi organisasi. Jenis dan sumber data yang kami gunakan yaitu data kualitatif, karena dengan adanya pandemi COVID-19, kami tidak dapat terjun langsung ke tempatnya. Jadi, data yang kami ambil yaitu lewat sumber-sumber internet sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka Sekretaris Desa mempunyai tugas, yaitu yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa. Yang kedua, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Yang keempat, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Dan yang kelima, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerima dan pengeluaran APB Desa. Dan yang berikutnya yaitu contoh siklus tahunan Desa Peloso tahun anggaran 2016, yaitu yang pertama APB Desa Peloso tahun 2016, yang kedua pengelolaan tanah kas desa, yang ketiga pungutan desa. Pendapatan Desa Peloso Kecamatan Jombang tahun 2016 berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil restribusi daerah, bagi hasil desa dari dana perimbangan dari pemerintah daerah, bantuan keuangan dari pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan desa lainnya, dan lain-lain pendapatan yang sama. Yang berikutnya yaitu total pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp2.400.000.000. Pendapatan terbesar berasal dari pencairan dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat sebesar Rp1 miliar. Kemudian disusul dari hasil alokasi dana desa sebesar Rp700 juta. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat 1 mendefinisikan belanja desa. Yang selanjutnya disebut belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang melalui rekening desa. Sedangkan dalam penggunaannya, belanja desa terdiri dari beberapa ketentuan, yaitu ketentuan pertama, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk yang pertama, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, untuk operasional pemerintah desa. Yang ketiga, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Dan yang terakhir, digunakan untuk insentif rukun tetangga dan rukun warga. Belanja Desa Peloso tahun 2016 adalah sebesar Rp2.350.000.000, yang sebagian besar digunakan untuk belanja langsung yang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja bahan modal, belanja perbaikan saluran irigasi, belanja pengaspalan jalan desa, dan belanja tidak langsung, yaitu belanja pegawai,
tunjangan, belanja operasional kepala desa, perangkat desa dan BPD, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan Desa Ploso tahun anggaran 2016, belanja paling besar adalah belanja modal pelaksanaan pembangunan desa sebesar 1 miliar 8 juta rupiah. Kemudian belanja modal penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 720 juta rupiah dan belanja lain-lain sebesar 622 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang target dan realisasi pendapatan Desa Ploso tahun 2016 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2012, Desa Ploso menargetkan pendapatan sebesar 1.446.446.685 rupiah. Namun pada realisasinya mencapai sebesar 1.289.047.311 rupiah dan kelebihan pendapatan sebesar 240.600.626 rupiah. Kelebihan pendapatan juga terjadi pada tahun 2013 sebesar 441.105.925 rupiah, tahun 2014 sebesar 314.887.415 rupiah, tahun 2015 sebesar 276.387.612 rupiah, dan tahun 2016 terjadi kelebihan pendapatan sebesar 125 juta. Rata-rata, kelebihan pendapatan didominasi pada kenaikan pendapatan hasil usaha dan bantuan keuangan dari pemerintah. Namun, semenjak diberlakukannya program pendapatan dana desa dari pemerintah pusat yang dimana tiap desa mendapat bantuan program dana sebesar 1 miliar per desa, pemerintah Desa Ploso menaikkan target pendapatannya secara signifikan. Tabel 2. Target dan realisasi belanja Desa Ploso tahun 2012 sampai dengan 2016. Di sini terdapat 5 tahun, yaitu tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dan terdapat 3 pendapatan, yaitu target, realisasi, dan lebih. Pada tahun 2012, target belanjaan Desa Ploso sebesar 870.142.430, realisasi belanja sebesar 1.193.496.257 rupiah, dengan selisih belanja tahun 2012 menjadi sebesar 323.353.827 rupiah. Pada tahun 2013, target dengan 1.058.811.900 rupiah, realisasi sebesar 1.153.273.725. Tahun 2014 target sebesar 791.024.250, realisasi sebesar 1.109.121.753 rupiah. Tahun 2015 target sebesar 826.783.750 rupiah. Realisasi sebesar 1.125.673.882. Dan tahun 2016 target sebesar 2.350.000, realisasi sebesar 2.414.000.000. Dalam menilai kinerja APB desa, pada umumnya dilihat pada sisi pendapatan dan belanja. Apabila pada pendapatan antara yang direncanakan dengan yang direalisasikan lebih besar yang direalisasikan, maka kinerja pendapatan dapat dikatakan baik. Tetapi bisa saja realisasi pendapatan lebih kecil dibanding rencana pendapatan dapat dikatakan baik apabila pendapatan tersebut terkait dengan pungutan mengenai kesehatan masyarakat desa. Pada belanja, pada umumnya realisasi belanja lebih kecil dibanding rencana belanja, maka dapat dikatakan dengan baik. Tetapi bisa saja realisasi belanja lebih besar dibanding dengan direncanakan dapat dikatakan baik apabila belanja tersebut digunakan untuk belanja barang atau jasa dan belanja modal atau belanja untuk kepentingan jangka panjang, misalnya untuk belanja pendidikan dan kesehatan. Bulan Januari sampai dengan bulan Maret,
pemerintahan desa wajib melapor pertanggungjawabannya kepada bupati melalui camat. Di sini salah satu perubahan dengan adanya undang-undang desa yang baru adalah sebagai berikut. 1. Bertambahnya sumber pendapatan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa ditambah 2 sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan dari alokasi APBN dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Besarnya alokasi anggaran yang peruntukannya langsung untuk desa ditentukan 10% dari luar dana transfer daerah secara bertahap. Yang kedua, berubahnya formulasi perhitungan bagi hasil pajak, retribusi, dan ADD. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota, 10%-nya diperuntukkan untuk desa. Sedangkan ADD besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi umum. Yang ketiga, perlindungan terhadap implementasi ADD. Dalam undang-undang yang baru disebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, maka pemerintah pusat akan melakukan penundaan atau pengurangan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan pemerintah kabupaten atau kota akan serius menangani dan menyelenggarakan alokasi dana desa. Ketiga perubahan tersebut menyiratkan bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk segera menyusun rumusan kebijakan yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa. Begitu besarnya alokasi dana yang akan didapatkan oleh desa, memberikan angin segar bagi. Di sisi lain juga diperlukan dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Terima kasih.